Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi menyapa kembali hadir dari multimedia GKJ Purworejo. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari menyediakan waktu kita untuk kita sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita meyakini bahwa firman Allah yang hidup inilah yang akan menjadi suluh langkah bagi kehidupan kita. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tahun 2024 perjalanan GKJ Purworejo memasuki perjalanan yang ke-124 tahun. Sejarah GKJ Purworejo tidak akan pernah lepas dari seorang yang bernama Nyonya Petronella Philip. Dia bukan orang yang berpangkat, dia bukan orang yang memiliki jabatan, tetapi ia hanya seorang ibu rumah tangga. Tetapi hidupnya sungguh-sungguh diabdikan untuk Tuhan. Kemampuannya berbahasa Jawa membuatnya mampu membagikan kebenaran Alkitab kepada para baturnya sampai membawa mereka percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan mereka menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam baptisan. Nah, inilah benih yang ditanam yang seabad lebih perjalanannya menghasilkan jemaat yang terus berproses, jemaat yang terus bertumbuh, jemaat yang berkembang GKJ Purworejo. Saudara, hari ini kita akan memperhatikan satu nama perempuan sederhana yang juga dipakai oleh Tuhan dalam hidupnya untuk menjadi berkat. Kita berdoa, mohon berkat Tuhan untuk kita dimampukan mengerti apa yang hendak Ia firmankan. Mohon berkat Tuhan, kebenaran firman-Mu yang akan diwartakan boleh menjadi inspirasi bagi kehidupan kami, memproses kehidupan kami, mewujud nyatakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara, kita akan membuka dari Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-36 sampai dengan 42. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 42. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata,
"Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, namanya Tabita yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Dinyatakan di sana bahwa perempuan itu, Dorcas, banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Saat kematiannya tiba karena ia sakit, ternyata tidak sedikit orang yang menangisi kepergiannya. Banyak di antara mereka adalah para janda. Dan saat mereka meratap akan kepergian Dorcas, mereka memperlihatkan baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas. Siapa Dorcas? Disebutkan di ayat awal kita, ia adalah seorang murid. Murid artinya mereka yang sedang belajar. Menjadi perempuan yang banyak berbuat baik dan memberi sedekah, tentu ada yang membuatnya bisa belajar tentang kebaikan yang seperti itu. Dan Yesuslah yang menjadi pusat belajarnya. Dan sebagai murid, tentu ia ingin juga menjadi seperti gurunya. Nah, Dorcas sesungguhnya bukan pribadi yang menonjol karena memiliki segudang prestasi, karena memiliki kemampuan yang istimewa, kemampuan yang spektakuler, sehingga dia dikagumi oleh banyak orang. Dorcas juga bukan keturunan raja. Yang jelas, ia seorang perempuan, murid Kristus yang banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Kalau toh ia banyak berbuat baik dan memberi sedekah, bukan juga ia adalah orang yang kaya. Ia adalah orang yang punya kelebihan materi sehingga dia bisa berbagi banyak. Dorcas, yang ia punya hanyalah tangannya, kakinya, ada jarum dan ada benang. Ya, Dorcas bekerja sebagai seorang penjahit. Keterampilan yang ia punya, dan tentu ini bukan hanya keterampilan sesaat, tetapi sudah dipelajarinya begitu lama. Nah, keterampilan inilah yang ia gunakan menjadi banyak berkat. Pakaian yang banyak ia buat dan ia berikan kepada para janda yang membutuhkan. Dorcas memilih untuk melakukan sesuatu dengan apa yang dia miliki. Meskipun sesuatu itu adalah hal yang sederhana. Atau mungkin juga tampak sepele di mata orang. Tetapi karyanya sungguh berharga, menjadi berkat bagi orang lain, dan tentu menjadi yang berharga di mata Tuhan. Saudara, menarik kalau di perikop kita disebutkan seorang yang bernama Petrus yang kemudian dia membangkitkan Tabita atau Dorcas ini. Kalau Petrus
menggunakan hidupnya dengan mengabarkan Injil melalui kemampuan berkhotbahnya, sebetulnya Dorcas pun melakukan khotbahnya. Tetapi dia tidak dengan kata-kata, tidak dengan verbal, melalui tindakan nyata, yaitu dengan berbuat baik. Khotbahnya adalah memberi sedekah, untuk dia bisa mengalirkan kasih Tuhan kepada orang lain. Dorcas sepertinya mengerti dan sangat mengerti bahwa Tuhan tidak menuntut dari apa yang tidak kita punya, tetapi menuntut dari apa yang ada pada kita. Saudara, ada Nyonya Petronila Philip, ada Dorcas. Sebagian kecil, 2 dari sekian banyak perempuan-perempuan yang kita bisa belajar dari mereka. Perempuan bukan kaum lemah. Kepada kita perempuan Tuhan beri sesuatu yang sesungguhnya berharga. Dan Tuhan mau kita menggunakan untuk kemuliaan-Nya. Petronila Philip dan Dorcas menjadi perempuan hebat bukan karena dari sananya mereka hebat, tetapi mereka bersedia menjadikan diri mereka berharga dan menghasilkan yang berharga dari hidupnya. Memberikan apa yang mampu mereka berikan untuk menjadi berkat. Belajar hari ini dari 2 perempuan. Mari memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Apa yang Tuhan sudah titipkan untuk kita. Mari kita berbuat sesuatu yang berharga untuk gereja milik Tuhan. 124 tahun menjadi yang berharga, dan kita pun bisa memberikan yang berharga. Selamat ulang tahun GKJ Purworejo. Teruslah berproses, bertumbuh dan berkembang menjadi jemaat yang semakin misioner. Tuhan memberkati. Amin.